Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanti dari MPM 1 dan 1 kali ini saya akan melakukan instrument handling. Yang pertama, preparation terlebih dahulu. Siapkan alat dan bahan. Pertama, cek dulu instrumen-instrumen yang akan kita gunakan di sini. Dan pastikan instrumen kita itu steril dan dalam kontainernya steril juga. Setelah itu kita pertama buka terlebih dahulu dari pisaunya. Di sini tempatnya steril. Setelah itu kita buka dari sini, kita tempatkan juga pada tempatnya steril. Ini. Lalu kita buka alat jahit ya, sini tempat steril. Lalu kita buka kasa pada tempatnya steril. Lalu kita buka hand glove, kita tempatkan pada tempat yang steril. Oke. Lalu pastikan juga di sini anestesi lokal kita itu belum kadaluarsa seperti itu. Saat itu kita akan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Saya nggak bisa cuci tangan di sini menggunakan antiseptik. Berikut ya, saya tuangkan. Nah, sudah tahu. Setelah itu keringkan menggunakan handuk atau tisu yang steril. Setelah itu kita akan menggunakan hand glove. Ini. Baik, setelah kita menggunakan sarung tangan, lalu kita akan langsung handling semuanya. Baik, di sini yang pertama pastikan dulu ya alatnya, pastikan rekognisi dulu. Di sini kita ada needle holder ya, di sini untuk membuat needle untuk benangnya. Ini ada gunting benang ya, gunting benang. Lalu di sini juga gunting benang ada gunting jaringan, yang gunting jaringan biasanya lebih panjang seperti itu. Ada pinset ya, jadi anatomis, tapi di sini saya yang punya pinset yang global, dia itu ada gerigi-geriginya di bagian ujungnya. Kalau yang anatomis dia tidak ada geriginya. Nah, setelah itu di sini ada clamp forceps untuk jaringannya, menjepit jaringan ini. Lalu juga biasanya ada yang besar juga, lebih besar seperti itu. Lalu di sini ada scalpel di pisau ya, penjepit pisau. Di sini nanti pisau ditempatkan di sini. Di sini ada yang ukurannya 3 ya, dan ada yang ukurannya 4 seperti itu. Lalu di sini ada needle packer ya, untuk menyimpan instrumen. Ini ada ya seperti wadah ya, rom.
untuk menyimpan cairan. Baik, lalu saya akan menjelaskan cara menggunakan benang. Pertama, kita masukkan di sel palang dari ibu jari dan jari manis seperti ini di lubang pada gunting. Setelah itu kita tempatkan jari telunjuk pada joinnya ya, pada penyambungnya. Jari tengah di sini di atas jari tengah ya, jari manis seperti ini. Ya, seperti ini penggunanya, lalu digunakan. Oke. Lalu untuk penggunaan klem ya, forceps di sini juga sama sebenarnya. Ibu jari di sel palang di ibu jari dan jari manis dia di di lubang, lalu jari telunjuk di join, jari tengah dan jari telunjuk sisanya seperti ini. Ini untuk yang tangan kanan. Jika ingin menggunakan tangan kiri ya, ketika kita akan menggunakan klem forceps seperti ini, kita jepit ya menggunakan ibu jari dan jari telunjuk seperti ini. Lalu jari yang lainnya seperti ini belakangnya ya, nanti bisa dibuka seperti ini, dibuka dan menutup. Setelah itu di sini ada needle holder yang dia itu juga sama penggunaannya ya, seperti ini. Ibu jari dan jari manis di sel palangnya di lubang, jari telunjuk di join, sisanya seperti ini. Setelah itu di sini kita ada tali ya, benang dan juga pisaunya di sini. Pastikan ukuran dan juga jenisnya ya tepat yang sesuai yang akan kita gunakan, lalu kita buka. Setelah itu kita ambil needle holder dan buka ya, ambil dari jarumnya seperti ini. Buat lebih dahulu kita ambil pada sepertiga dari needle holdernya ya, seperti ini. Oke, ini ada benangnya seperti ini ya. Lalu kita pastikan kita hanya pada sepertiganya ya di sini. Jadi kita pakai pijat terlebih dahulu. Ini seperti ini, sepertiga kita letakkan. Baik. Setelah itu di sini kita ada pinset. Jadi pinset ada yang anatomis dan ada yang geologis. Di sini saya hanya punya yang geologis. Yang geologis ya untuk jaringan yang lebih kasar seperti kulit ya. Lalu untuk yang anatomis dia untuk yang halus seperti pembuluh darah. Cara makanya seperti ini ya, kurang lebih. Ada ibu jari dan di sini di bagian kiri, lalu jari telunjuk jari tengah seperti ini. Untuk itu, lalu di sini saya ada scalpel ya, pisau. Ukurannya 3, ada yang 4. Untuk yang 3 dia untuk yang nomor ganjil seperti pisau ukuran 7 atau 9 ya. Kalau yang ukuran yang 4 tulisannya berarti dia untuk yang genap seperti 8 atau contohnya 8 atau 6 ya, itu atau 20, 22 seperti itu. Di sini saya akan memasang pisau ya. Cuma di sini saya belum punya pisaunya. Cuma kita pastikan dulu pasang. Ya, saya anggap di sini pisau pasang. Saya bunyi klik. Lalu kita akan menggunakan teknik ya, yaitu palmar grip untuk ukuran scalpel yang 4 gitu. Jadi palmar grip seperti ini. Kita pegang. Ya. Seperti ini. Ini untuk yang lebih panjang ya, lebih besar. Lalu pensil grip yang untuk ukuran 3 dia untuk yang potongan yang kecil ya, lebih halus seperti ini, seperti memegang pensil. Seperti itu. Lalu kita lepaskan dari pisaunya. Oke. Baiklah, selamat datang di Klinik Pasundan dengan saya Dr. Aksan, dokter yang berjaga pendidikannya hari ini Pak. Ya.
Jadi benarkah ini dengan Bapak Kevin? Betul. Usia 30 tahun ya Pak? Betul. Lalu laki-laki dan tinggalnya di Bandung ya Pak? Baik. Jadi apakah Bapak ada alergi Pak? Tidak. Tidak ada alergi. Baik, jadi di sini Bapak ada apa ya Pak? Ada apa Pak? Benjolan. Ada benjolan di tangan sebelah kanan Pak ya? Iya betul. Baik. Lalu ini udah sejak kapan Pak? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Iya. Baik, apakah dulu sampai sekarang itu semakin besar atau semakin kecil? Semakin membesar. Semakin besar. Gitu ya Pak. Berarti ini sudah mengganggu Bapak ya Pak? Iya, mengganggu sekali. Baik. Jadi karena tadi Bapak sudah butuh informasi ada benjolan, maka kira-kira perlu dilakukan pengangkatan massa Pak. Ya. Nanti untuk mengetahui apakah kira-kira itu masanya jinak atau ganas gitu Pak. Nanti lewat prosedur anestesi lokal. Nah, setelah ini sudah diangkat, nanti saya akan tutup dengan kaca steril di bagian yang sudah dioperasi. Kira-kira seperti itu Pak. Apakah ada pertanyaan Pak? Enggak ada Pak. Baik, kalau Bapak tidak ada pertanyaan, Bapak silahkan untuk melepaskan aksesoris yang ada di tangan kanan Bapak dan juga melinting baju Bapak ya Pak. Setelah itu Bapak bisa mencuci nanti ya Pak menggunakan sabun operasi supaya di daerah yang luka untuk membersihkannya. Setelah itu Bapak silahkan bisa berbaring di sebelah sana Pak di meja di kasur operasi dengan nyaman ya Pak. Silahkan Bapak. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya akan mempersiapkan terlebih dahulu alat operasinya. Pertama, siapkan instrumen terlebih dahulu. Ya, jadi pertama siapkan instrumen terlebih dahulu. Di sini instrumennya. Lalu pastikan instrumennya di sini steril, ya, dan juga di tempat yang steril juga. Setelah itu kita buka instrumen-instrumennya. Pertama di sini saya akan membuka ada wisau ini. Nah, selanjutnya saya akan membuka di sini ada kasa dan tempatkan di tempat yang steril. Selanjutnya di sini saya akan membuka alat jahitnya di tempat yang steril. Lalu saya akan membuka shearing ya, dan saya tempatkan di tempat yang steril juga. Nah, setelah itu juga di sini ada hand glove, lalu saya akan letakkan juga di tempat yang steril. Baik, setelah itu di sini ada anestesi ya. Pastikan di sini anestesinya sesuai ya, dan juga belum kadaluarsa. Baik. Setelah itu pastikan kita tidak menyentuh ya dari sini bahan-bahannya yang sudah diletakkan di tempat yang steril. Baik, setelah itu baik, setelah itu kita akan memilih terlebih dahulu ya dari suturnya di sini. Pastikan suturnya jenisnya tepat dan juga dengan ukuran yang tepat juga. Lalu setelah itu kita akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, menggunakan hand wash. Di sini saya menggunakan hand rub ya, antiseptik. Lalu saya letakkan, saya cuci sesuai dengan WHO. Setelah itu saya akan keringkan di sini dengan bisa dengan handuk yang steril. Di sini saya menggunakan tisu yang steril. Setelah itu saya akan menggunakan hand glove ya di sini dengan metode close ya. Jadi close teknik. Jadi di sini menggunakannya terbalik seperti ini, dan saya anggap di sini saya menggunakan alat baju operasi. Jadi seperti ini penggunaannya. Saya ambil di sini, saya anggap dengan baju operasi ya.
lalu pegang seperti ini, lalu kita tarik bagian luarnya seperti ini, masukkan langsung, lalu kita masukkan jarinya ke dalam hand glove. Teknik. Lalu berikutnya yang sebaliknya juga sama. Saya anggap saya sudah memakai operasi ya, baju operasi. Saya pegang seperti ini bagian dalamnya. Lalu di sini saya pegang bagian luarnya dan masukkan seperti ini. Saya akan masukkan tangan saya ke hand glove. Ini gloves teknik. Baik, setelah saya menggunakan ini, saya akan meminta asisten saya di sini untuk membuka anestesinya, ya. Jadi antipol anestesinya, tolong ini dibukakan. Saya akan memasukkan anestesi ke dalam sini. Ini. Oke, saya sudah masukkan, lalu saya akan tutup kembali dan saya akan letakkan syring di tempat yang steril. Baik, selanjutnya lanjut ke tahap implementasi. Yang pertama, kita akan mengoleskan terlebih dahulu area yang akan dioperasi menggunakan alkohol dengan cara lingkar ini. Selanjutnya tutup area yang luka menggunakan media steril. Ini. Setelah itu kita akan menginjeksi dari ini ya. Dengan 90 derajat ya. Dengan awalnya di 90 derajat kita masukkan dengan 45 derajat seperti ini. Lalu kita tarik sedikit supaya memastikan tidak ada pembuluh darah yang terkena. Jika sudah, maka kita tarik lagi, turun lagi. Lalu kita masukkan secara perlahan supaya tidak sakit, karena jika masukannya terlalu berlebihan dia akan menyebabkan sakit, nyeri. Tuh. Kita akan masukkannya di sekitar lukanya ya, seperti ini. Baik. Dulu lakukan yang sama ya sampai sekitaran dari lukanya ini terkena semua. Jadi setelah kita melakukan injeksi ya, di sini ada daerah infiltrasi yang sudah diolesi tadi itu akan membentuk di sekitar lukanya ya, di daerah yang
dilakukan insisi dan diseksi seperti itu. Selanjutnya kita tunggu ya selama beberapa menit supaya kita tahu apakah ada reaksi alergi ya atau reaksi apapun terhadap injeksi tadi, injeksi anestesi. Selanjutnya kita akan membuat insisi ya. Biasanya sudah kebal, kita membuat insisi dan menggunakan pisau. Pertama kita masukkan, kalau masukkan kita 90 derajat seperti ini. Lalu ketika kita akan menarik, kita akan menggunakannya dengan 45 derajat, tarik ya, menggeser maksudnya, memotong. Nah setelah itu ketika kita akan mencabut, kita arahkan lagi 90 derajat, lalu kita cabut seperti itu. Lalu kita akan mengambil needle holder dan kita akan mendapatkan dari AC nya ya, suturnya di ke needle holder ini. Kita sudah masukkan, lalu kita memulai jahitannya dengan interrupted shooter terlebih dahulu. Seperti ini. Kita arahkan 90 derajat terhadap luka, masukkan. Ini. Baik, setelah itu kita akan ikat ya, ikat menggunakan simpul seperti ini di one hand ini ya, ikat, tarik ini ya. Selanjutnya kita ikat lagi dan kita ikat secara perlahan. Selanjutnya kita ikat lagi ya, supaya dia mengunci dengan gerakannya sama. Kita ambil lagi sininya, kita ambil ini. Oke, diikat. Ketika sudah diikat seperti ini, kita akan potong dari sisi tali yang di sisi sini ya, sepanjang setengah senti saja. Ini kita potong. Lalu oh ya tadi pengikatannya tadi itu kita lakukan di bagian tengah dari, jadi pengikatan awal kita lakukan di bagian tengah dari lukanya ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan half surgeon ya, half surgeon knot ini. Dengan cara yang sama. Betul. Lalu kita buat simpulnya, simpul. Ini.
kita buat satu simpul lagi. Mengikat. Setelah itu sisa dari tadi kita potong sepanjang 6,5 cm. Kemudian kita akan memperhatikan cara vertical matrix sutur ya. Jadi caranya hampir mirip, cuma nanti ada kita membuat wallet. Kita masukkan seperti ini. Yang sama masukkan. Setelah kita masukkan, kita buat ininya, polanya. Selanjutnya kita buat lagi. Ya, maaf saya ini seharusnya kita belum memulai polanya seperti ini ya. Jadi vertical tertutup kita masukkan terlebih dahulu. Dari ininya. Kemudian kita putar. Lalu kita ikatkan lagi, masukkan lagi. Ini setelah sudah masuk, baru kita ikat ya. Kita ikat sampulnya sama, masukkan ke ini. Kita buat dua loop ya untuk yang ini. Lalu yang terakhir kita ikatkan. Selesai. Lalu seperti biasa kita potong 0,5 setengah cm ya. Untuk pemotongan dari ketika sudah sembuh ya, ketika pasien sudah sembuh, kita akan potong pada bagian yang dekat dengan lukanya. Karena jika tidak, kita akan membuat infeksi pada lukanya karena jarum yang sudah panjang. Ini kita potong dengan yang paling dekat, kita tarik untuk menghindari luka ya, infeksi. Baik, seperti itu. Lalu untuk evaluasinya kita pastikan zitnya bagus ya, 4 sudah sebenarnya semua, tidak ada pendarahan, dan juga kita tutup lukanya dengan kasa yang steril. Sudah. Saat itu kita komunikasi, ada waktunya dan tanggalnya, lalu diagnosis dan tipe operasinya. Setelah itu tipe dan jenis jahitannya ya. Sini saya menggunakan one hand suture, hal sajian. Juga tadi ada pencobaan vertical matrix suture ya. Lalu kesulitan dari dokumen kesulitan operasinya, nama saya, operatornya, dan tangan saya seperti itu. Ya.